ceweknya tuh ngebet nikah, terus dia bilang kamu tuh nggak nikah gara-gara kamu kayak gitu, gitu. Kamu nggak nikah gara-gara kamu. Lu dulu yang jawab deh, Ger. Lu dulu abis Ya baru udah, gue gue jawab. yang jawab deh, ya. Ini gini amat sih. Cewek kok, pokoknya gue jawab yang pertama aja nih, cewek kenapa ngebet nikah? Nggak semua cewek ngebet nikah, Betul, nggak tetapi semua cewek. gini, gue yakin kalau misalnya seseorang tuh udah ready, udah dewasa, udah siap, pasti mikirnya emang nikah. Nggak cuma cewek tapi Memang. cowok juga, kalau misalnya memang gini udah deket Tuhan, udah kerja, semuanya udah terpenuhi, pasti yang dia pengen adalah start a family, karena itu adalah panggilan Tuhan juga untuk kita memulai Betul. keluarga, gitu Bola menurut keluarga gue. itu panggilan Tuhan. Yes. Yes, oke. Jadi karena gue sama kayak lu, jadi gitulah. Karena we are salah satu panggilan bikin soal teman-teman. Karena Tuhan mau kita Yes. melahirkan keturunan ilahi juga. Nah, oke. Betul. Let's kita tanya lagi. Tunggu, ini cari yang 30. KL ada usia ideal nggak untuk nikah baik cowok atau cewek? Kalau dari kalau Kak Rago suara kecil, kok Kak Geren gede banget suaranya. Iya, Biasanya urapannya beda kayak soalnya. gitu. Urapan gue pakai virgin coconut oil soalnya. Lu ke filter kumis soalnya suara lu. Gue udah bilang cukur, cukur. Tapi Hamba ya Tuhan elah lu. ngomong gak didengerin sih. Nabi Tuhan Gue ngomong gak juga didengerin. Gue bilang cukur, dasar cukur. Nabi itu. Coba nih, usia ideal nggak untuk nikah baik cowok cewek? Kalau menurut pemerintah, Kalau ya, kalau misalnya gue yang penting ikutin pemerintah dulu, yang artinya di atas remaja gitu. Terus di atas lalu remaja. kalau Kalau misalnya nggak gue salah ya, cowok 25 ya? Cowok 25, cewek kagak 20 dong, nggak sih? kagak, gue nikah aja 23 atau 24. Ya itu kan Pokoknya start. Coba, lu apa? kalau misalnya gue waktu itu nikah 20-an, gue emang pengen nikah cepat karena gue tahu gue panggilannya jadi hamba Tuhan, jadi pengen udah punya keluarga yang solid gitu, jadi nggak kesana kemari gitu. Nah, tetapi ini juga gue mau menjawab di mana ada orang bilang kalau misalnya udah agak tua, udah 30-an, udah 40-an belum nikah bagaimana? Kalau misalnya gue sih mendingan telat nikah daripada salah nikah. Mendingan Betul, telat nikah daripada salah betul, nikah, karena kalau misal lu telat betul. nikah masih bisa ada jodoh, masih bisa ada pasangan, tetapi kalau Akan lu salah selalu ada. nikah kagak bisa lu tuker tambah, kagak Betul, bisa lu ganti gitu. betul. Nggak bisa ditukar tambah. Oke, kamu kira handphone apa? Betul. Yuk, let's go. eh Ini ada yang komen kayaknya penting nih untuk kita baca. Cukur kapan El? apa? Cukur Gue kapan kalau gue El? cukur seminggu lalu. Gue cukur dari seminggu lalu. Nih kumisnya dicukur, dihabisin maksudnya cukur. Aduh, bini gue takut sambil filter gue, jadi makanya dia mau gue kumisan. Nih, Kak, kalau kita udah pacaran tapi doi sering hilang nggak ada kabar, gimana kita menyikapi sebagai wanita? Dia berarti nggak tertarik sama lo. Betul, dia kayak nggak ketarik deh. Kayaknya kalau soalnya gini, gue percaya ya laki ya sibuk-sibuknya ya. Kalau emang dia senang sama kamu dan peduli sama kamu dan dia pasti make time untuk ngobrol sama kamu. Jangan Sesibuk-sibuknya cuma dia. jangan cuma lu, kalau cowok suka main PUBG, dia mau lagi jaga counter Indomaret juga sambil main PUBG. Dia ngapain pun Betul, dia cari kesempatan untuk buat itu gitu. Jadi makanya betul. kalau misalnya emang cowok hilang gak ada kabar, ya mungkin dia nggak tertarik. Dan pikir aja gini, kalau misalnya sekarang aja dia udah ngilang-ngilang, pas udah nikah dia ngilang-ngilang, gila lu stres hidup lu. Makanya gue menemukan gini, Ger. Ada kualitas-kualitas yang kesannya pas orang masih PDKT itu kelihatannya seru, tapi pas married itu mengerikan. Contoh, banyak cewek demen cowok misterius. Ih, gila misterius, penasaran, jadi pengen tahu orangnya kayak gimana. Lu bayangin kalau menikah sama orang misterius gak sih, Ger? Lu bayangin gak sih? Ya Nggak tahu serem. isi pikirannya apa, nggak tahu ngilang kemana, tiba-tiba dia Iya bunyi-bunyi tiba-tiba lain, kan males kan? mending tiba-tiba psikopat. Psikopat, ya kan? Jadi perempuan nggak usah gitu-gitu banget lah. Karena lu kesannya mungkin cowok misterius tuh bikin deg-degan, jadi pengen tahu isi hati ya, nggak usah ke situ. Itu bukan kualitas yang baik kalau mas serius. Lu tahu nggak tanda kedatangan Tuhan Apa? 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 Uh. Apa sih? So far itu pakai kayak gitu. Jadi pas lagi nyanyi penyembahan gitu, apa namanya,
Waymaker, miracle worker. Miracle. Kan klik banget. Tiba-tiba darah Yesus. Itu ngeri sih. Oke, kita Gue ngeri jawab deh kalau kayak gitu. lagi ya. Pastor, kok pacaran yang udah lama tapi masih berantem terus gimana? Agak gak nyaman tapi masih sayang. Tergantung berantemnya karena apa sih, Gere? Kalau gue sih karena tergantung berantemnya apa. Kalau Iya. berantemnya hal prinsip yang nggak bisa lu ganggu gugat, kayaknya nggak bisa bertahan deh. Nggak bisa bertahan. Tapi kalau berantemnya cuma karena masalah kecil, satu kebawelan, satu ke apa, kayaknya itu bukan hal besar sih menurut gue sih. Itu masih bisa Iya. dipertahankan. Yang penting jangan berantem hal-hal prinsip lah. Jadi kalau bagi aku pertanyaannya bukannya gimana kalau masih udah pacaran udah lama tapi masih berantem. Pertanyaan gue cuma satu, yang lu berantemin tuh apa? Apa Kalau isinya? ya isinya, kalau isinya itu berantem yang nggak penting, ya mungkin lo kadang ada waktu lo harus ngalah dan sebagainya, lo harus terima aja. Tapi kalau yang prinsipil kalau diberantemin nggak gitu, lebih baik lu nggak usah sama dia deh. Kalau misalnya mau bertanya di itu ya, di komen ya, jangan di komen, di question saja. Oke guys, sekarang saya pakai Power Foundation yang baru. Ini bagus banget untuk ngeblend sebelah kiri, sebelah kanan. Dan Gue ini sih tuh bisa pakai Wardah mencerahkan sih. kulit kalian. Ini Gue yang di baru ngikut endorse live Wardah. langsung, ini apaan sih? Enggak, gue cefuk. Gue masih setia cefuk. Ya. Gue Wardah sama Mark sih, sama Red A kalau bibir. Red E. Terus parfumnya Marina Body Wash. Gimana body wash? Asal gimana dengan pacaran dia serius sampai terhalang ada istiadat keluarga dia. Aduh, adat istiadat lagi. Kalau menurut gue bisa dua ya. Maksudnya yang pertama, ya mau nggak mau lu ikutin. Tapi yang kedua juga, bisa lu tetap lakuin, walaupun mungkin akan untuk beberapa saat akan dimusuhin, akan dikata-katain, akan dijauhin. Iya. Tetapi pasti nanti kedepannya akan ada rekonsiliasi gitu. Tapi ini sekali lagi harus didoakan benar-benar, cari pemimpin rohani kalian, dan ini kasuistik. Jadi kasuistik artinya setiap kasus berbeda. Jadi cari pemimpin rohani yang kalian percaya, mentor-mentor rohani, dan dari situ kalian bisa putuskan apakah kita lanjut atau kita beda adat atau sebagainya. Tapi sampai sekarang pernikahannya masih bahagia gitu, karena walaupun awal-awal memang dimusuhin sama Itu dilanggar semua adat istiadat. Pertama berantem sama keluarga besar, tapi itu udah nggak ada masalah lagi. Jadi iya, jadi ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ya udah. Oke, lanjut. Sekarang kita, Kak, menurut Kakak lebih baik diselingkuhin atau nyelingkuhin? Lebih baik nggak dua-duanya sih? Lebih baik kamu treat dia dengan baik. Lebih baik nggak dua-duanya. Kita pendeta, woi, nanya yang bener. tahun Lu nyumpahin pendeta diselingkuhin, gila. Bikin emosi. Kagak dua-duanya. Ada lagi. Nah, Kak, kalau deket sama orang terima Kristus, tapi aku merasa aku dominan terus aku ngelanjut, sudah benar atau enggak? Aku nggak lanjut. Ini deket sama orang terima Kristus maksudnya? Aku ngerasa aku yang dominan. Aku ngerasa aku dominan terus aku nggak lanjut. Nah, kalau misalnya menurut gue gini, dalam hubungan cewek bisa dominan, ada hubungan yang cowoknya dominan, ada hubungan ceweknya yang dominan. Tetapi walaupun misalnya ceweknya dominan, artian ceweknya misalnya lebih bawel, lebih bisa ngambil keputusan, cowoknya lebih pendiam. Tetapi tetap aja dalam keluarga itu harus honor, harus merespek firman Tuhan yang berkata suami adalah kepala. Iya, istri tunduk pada suami. Jadi mungkin istri lebih vokal, mungkin lebih dominan, tetapi tetap aja dalam hal-hal prinsip di mana kalau keputusan udah diberikan oleh suami, istri tetap tunduk. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah kalau istri lebih vokal, lebih dominan, tetapi tetap bisa respect, submit, tetap bisa tunduk kepada suami. Gitu yang penting menurut gue. Yang kayak gitu, gue kadang selalu mengerti gini bahwa laki-laki itu kepala dan perempuan tuh maksudnya. Perempuan itu hikmat itu sangat dibutuhkan untuk laki-laki ngambil keputusan. Jadi karena suatu gue percaya bahwa walaupun firman Tuhan selalu ngomong gitu, laki-laki itu merasa dihormati kan nggak sih, Ger? Kalau misalnya dia diminta untuk bantu ngambil keputusan apa, laki-laki memang
dia jatuhnya hormati dia. Kalau perempuan itu kasih ya. Jadi Iya. laki-laki yang paling penting itu merasa dihormati, ke perempuan merasa dikasihi. Itu yang gue percaya. So, let's go, kita lanjut lagi. Ini Gen masih banyak banget tuh, nih gimana ya? Masih banyak banget nih pertanyaannya. Iya, gue juga kenapa apa namanya? Soalnya kan gue jarang bahas soal pacaran anak-anak muda gini. Biasanya kan gue agak langit-langitan, Iya. kesembuhan, lain-lain. Gara-gara emang banyak tertarik, banyak yang nanya. Terus yang gue dengar tuh jawaban-jawaban yang nggak real gitu loh. Yang jawaban-jawabannya berdoalah, tanya Tuhan, Iya, itu nggak sebagainya. real. Tapi kan beberapa gitu bukannya tanya Tuhan, tapi pakai otak gitu loh. Lu bener-bener mikir pakai otak yang bener, bukan cuma doa-doa-doa, tapi lu Hmm. pikirin gitu loh. Kak, mungkin nggak sih cowok yang rajin Thailand tapi masih bisa pacaran buat manfaatin cewek itu aja, kekayaannya misalnya. Kayak orang Bisa, beberapa aja ada deh, bisa-bisa aja. ya Oke, bisa, lanjut bisa ya. aja. Bisa. Oke, lanjut. Kak, tunggu, Kak, aku 22 year old, kalau nikah muda gimana menurut Kakak? Ya, kalau kamu udah ngerasa kuat, ya setuju, ya udah terserah. Setuju, asal jangan salah. Ya, yang penting jangan main sama orang salah, yang penting pacarnya beres. Dan Lagi, seiman. dan Sima, soalnya gini guys, sekali lagi gue kasih tahu, ide gue bukannya lu mau merit atau enggak, idenya bukan di situ, idenya adalah dari awal, are you dating with a right person or not, and are you a right person or not, apakah dari awal udah siap, lu tuh interview dan scannernya tuh udah beres dari awal. Kenapa? Supaya lu nggak buang waktu dan nggak sakit di masa depan, sakit yang nggak penting. Nah, how to keluar from toxic, kan toxic relationship itu kalau nggak bertobat itu akan nyakitin lo, bakal menghancurkan lo. So kalau dari gue, kalau lo toxic relationship sama sayang, just out, sayangnya lupakan saja, kecuali dia Makin bertobat. lama makin susah, makin lama makin berat, makin lama makin Betul, berakar. betul. Jadi waktu itu membuat segala sesuatu justru makin lama. Lo sebulan dari sekarang lebih susah daripada hari ini lo mutusinnya. Oke, makanya mendingan putusin deh kalau udah toxic. Udah toxic mukul dan sebagainya. Kak, susah Kak kalau udah toxic Oh, buang relationship. jauh-jauh. Berusaha Apalagi kalau cowok lo mukul, gila. Buang berusaha jauh-jauh. itu jangan gitulah. Maksudnya itu buat kebaikan kalian kok, bukan kebaikan gue. Gue sih nggak toxic, ye. Iya, lepasin aja. Ya ampun. Kak, aku 23 tahun. Aku yakin Tuhan akan kasih PH tepat waktu. Tapi mamku khawatir aku nikah telat. Gimana ya? Bilang aja, Ibu, kekhawatiran itu tidak beralasan. Bilang sama bilang sama nyokap, ibu, waktuku belum tiba. Iya. Udah lah, tenang aja. Daripada sama orang yang salah. Iya, bilang gitu. Mak, mendingan aku sama cowok yang salah atau sama yang bener, Mak? Pester pandangan cowok sama cewek yang nggak pernah pacaran, Gimana? Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa asal itu nggak berarti mereka tuh jadi apa ya, nggak berarti kuper, tapi mereka banyak belajar, banyak coba mengerti dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Pak, kalau udah terlanjur hamil, apakah harus menikah? Nggak, jangan. Enggak. Jangan tutupi dosa dengan dosa. Pak, emang gue bapak lo? Ini Andreas, temen gue. Jangan nutupi dosa dengan dosa. Kalau misal udah hamil di luar nikah, sama-sama doakan, sama-sama ke orang tua ngobrol, minta petunjuk dari hamba Tuhan dan sebagainya. Dan nggak berarti hamil tuh harus nikah, itu salah banget. Mendingan menderita setahun 2 tahun itu malu daripada seumur hidup kan. Pastor, kita ada salah besar tapi bingung karena kita takut buat jujur tapi kita bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawablah dengan baik. Nggak, tulisannya nggak ini sih, nggak penuh sih. Yaudah lah, bertanggung jawab dengan baik deh. Ya udah, lu aja. Itu. Iya, yaudah. Kalau kamu bertanggung jawab lah. I'm proud of you. Ya udah, bertanggung jawab. Salah besarnya apa? Salah besarnya gue juga nggak tahu apa. Tahu kan. Oke, next. Gimana cara mengatasi rasa sakit hati sama laki-laki yang udah nyakitin kita dan itu buat hati kita jadi beku? Laki-laki memang semua sama. Makanya gue gak mau sama cowok. Yeah. Semua laki-laki sama aja. Ya lu suruh cobain semua, siapa coba? Makanya gue gak mau sama cowok. Bagaimana cara
mengatasi rasa sakit. eh Ya udah punya kesadaran bahwa yang pertama nggak semua laki-laki berarti sama. Terus yang paling penting Betul. gini, kalau misalnya kita udah sakit hati, kita udah trauma, pastikan kita come back to God. Karena kalau kita ada luka di hati kita, yang bisa menyembuhkan cara sempurna adalah Tuhan, dengan kasih, dengan Tuhan. kedamaian dan pertolongan Roh Kudus. Jadi itu yang akan membuat kita nggak trauma, nggak takut, dan kita harus sadar bahwa gue yakin sih kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, segala trauma, segala ikatan-ikatan itu bisa dilepaskan gitu. Amin. Gue setuju itu. Oke, sekarang 2 pertanyaan lagi kali Gere. Tinggal 2 lagi. Soalnya ini Oke. kebanyakan banget. Ya udah mau sejam juga nih. Iya, udah mau sejam. Tadi sejam kita jam berapa sih? Nah, coba kita jawab ya. Kak, status penting gak sih? Terus cara cewek nuntut status tuh gimana ya ke cowok yang clueless tentang status? Status penting. Kalau menurut gua ya status penting karena itu sesuatu yang, karena kan kita nggak bisa bilang sama orang tua, ma, pa, ini Haikal aku. Tapi lo harus ngomong. Betul. Nah, cewek jangan takut nuntut status ke cowok, ya tanya aja, kamu ngelihat kita kemana? Atau Kemana? kamu hubungan sama aku itu buat apa gitu? Atau enggak kamu udah, jangan mau dihatesin. Betul. Jadi bagi gue sama bahwa status itu penting karena kadang orang begitu statusnya misalnya pacaran gitu, mental langsung beda biasanya. Bahwa ini nggak main-main. Bahwa ini serius, yang sesuatu yang kita perlu lakukan dengan baik maksudnya. Oke, Betul. lanjut. Uh, Pastor gini, Pastor menurut Pastor ngadepin trust issue gimana? Pertama, mengertilah trust issue sama siapa. Kalau trust issue sama laki-laki, mengertilah bahwa tidak semua laki-laki kayak gitu. Satu, kamu trust issue itu lahir karena mungkin ada beberapa kali kamu terluka sehingga kamu sulit percaya. Kamu harus